pelajaran yang luar biasa bahwa dengan mengkaji satu, dua contoh perumpamaan yang ada di dalam Al-Quran membuat kita tercerahkan akan makna hakikat dan makna iman dan juga pengaruh Al-Quran terhadap hati manusia yang ketika hati itu baik maka hati itu akan jauh lebih lembut yang dengannya mudah menerima hidayah Quran. Namun jika hati itu buruk dan rusak, hati itu akan jauh lebih keras daripada sebuah gunung. Wallahu ta'ala ala wa alam bisawab. Barakallahu fikum. Sampai di sini jika ada yang mau ditanyakan silahkan. Falyatafaddal. Barakallahu fikum. Tes. Jazakumullah khaira katsira. Barakallahu fik atas penyampaian yang telah disampaikan oleh Ustadz Ali Hasan Bawazir hafizahullah. Selanjutnya kepada para jamaah yang ingin bertanya dipersilahkan. Tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Ulianur Hikmah Hashim mau minta doa dan ridho umat mukmin untuk menyampaikan topik up to date dari taufik yang saya dapat di Nuzulul Quran 17 Maret tahun ini adalah ayat 60 surat Az-Zukhruf sebagai kejelasan fitrah urusan 17 Al-Anbiya yang kuasa Al-Hafiz menyatakannya. Wallahi sejujurnya dari 2005 keyakinan saya sejak diperkenalkan fitrah saya yang saya perlu sampaikan adalah kebaikan takdir Allah bagi urusan dari pernyataannya yang sudah tertulis dari jauh dari menciptakan bumi untuk kehidupan mencakup semua hamba Allah dari tumbuhan, hewan, manusia dan lain-lain dengan firman alasan yang kuat hanya pada Allah, maka jika Ia menghendaki niscaya kalian semua mendapat petunjuk. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Ana masih belum memahami yang anti ingin tanyakan. Ada sesuatu yang ingin anti tanyakan, Ukhti? Barakallahu fiik. Hidayahnya dari 17 Maret kemarin Nuzulul Quran, aku didengerin, kebetulan perkenalkan aku Silahkan. di 17 Maret Nuzulul Quran dapat bisikan whisper, greget gue surat Az-Zukhruf ayat 60 karena sebenarnya aku bukan ngada-ngada urusan 17 Al-Anbiya dari 2006 Januari 1 itu kan tahun baru Masehi ya, dapat bisikan kamu mau permainan kehidupan atau permainan pernikahan. Dari 17 Al-Anbiya itu isinya seandainya kami menghendaki membuat permainan istri dan anak, maka kami menghendaki dari sisi kami. Dan surat Az-Zukhruf ayat 60 sendiri isinya sekiranya kami menghendaki maka niscaya di antara kalian ada yang kami jadikan malaikat-malaikat sebagai pengganti kamu di bumi. Itu Pak Ustaz. Baik. Yang anti sampaikan ini adalah pernyataan atau pertanyaan? Pernyataan. Pernyataan. Iya. Barakallahu fiik. Nah, pertama yang perlu dipahami wallahu a'lam bishawab. Yang anti sampaikan sebagai hari nuzulul Quran 17 Maret ya. 17 Ramadan. Yang disebut sebagai tanggal nuzulul Quran yang ditetapkan sebagai tanggal nuzulul Quran oleh sebagian umat Islam pada tanggal tersebut adalah kurang tepat. Ya, tidak tepat pada tanggal 17 Ramadan. Kenapa tidak tepat? Karena Allah Subhanahu wa taala sendiri menyampaikan inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami turunkan Al-Qur'an itu pada malam Lailatul Qadar. Kami turunkan Al-Qur'an pada malam Lailatul Qadar. Yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan di sini bahwa turunnya Al-Qur'an pada malam Lailatul Qadar, dan kita tahu bahwa malam Lailatul Qadar itu jatuhnya pada 10 hari terakhir Ramadan, bukan sebelumnya. 17 Ramadan belum masuk 10 hari terakhir Ramadan. Artinya di saat itu belum terjadi Lailatul Qadar. Maka penetapan tanggal itu walaupun di kalender kita disebut sebagai tanggal nuzulul Quran itu tidak tepat. Berdasarkan apa? Berdasarkan ayat Quran. Surat Al-Qadar. Itu yang pertama. Kemudian yang perlu diperhatikan juga
yang perlu diperhatikan terkait dengan bisikan yang datang kepada diri seseorang, bahwa bisikan itu mungkin dirasakan atau dialami oleh sejumlah orang. Yang namun perlu dipahami bahwa bisikan ini tidak mudah atau tidak boleh dikatakan oleh seseorang bahwa itu datangnya pasti dari Allah Subhanahu Maaf wa Pak taala. Ustadz, tapi ini saya nggak sempurna kasih tahu Pak Ustadz buat yakin untuk urusan saya ini dari Allah. Kenapa? Boleh saya jelasin di sini? Nanti saja ukhti. Mengutip Al-Quran juga sih di. Anti yakin itu dari Allah? Iya. Itu cukup, maksudnya dari Allah artinya wahyu. Begitu? Iya. Kalau wahyu, Allah turunkan di dalam surat Al-Ma'idah ayat 3, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dina. Pada hari ini, ketika ayat itu diturunkan di surat Al-Ma'idah ayat 3, diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW pada waktu di Arafah, ketika Nabi SAW sedang khutbatul wada', beliau menyampaikan, menerima ayat itu dari Allah, pada hari ini aku sempurnakan atasmu, al-yawma akmaltu lakum dinakum, aku sempurnakan atasmu agamamu, wa atmamtu alaikum ni'mati, aku sempurnakan atasmu nikmatku, wa raditu lakumul islam dina, dan aku ridha Islam itu sebagai agamamu. Ayat ini menunjukkan bahwa Al-Quran sempurna. Maka ketika para sahabat mendengar ayat ini dibacakan, semua menangis. Kenapa mereka menangis? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu memahami bahwa kalau sudah sempurna, maka berakhirlah misi kenabian Nabi Muhammad SAW. Malaikat Jibril alaihi salam tidak akan turun lagi untuk menyampaikan wahyu kepada orang lain selain Nabi Muhammad SAW. Maka sepeninggal Nabi Muhammad SAW, pernah sekali waktu, dan itu sangat sering terjadi, Abu Bakar dan Umar duduk bersama dengan beberapa orang bersama Nabi SAW. Mereka duduk mengenang Nabi SAW dan kemudian menangis. Ketika ditanya kenapa menangis, karena kata beliau, kata Ummu Aiman radhiyallahu anha, bahwa di masa Nabi SAW, ketika beliau hidup, malaikat Jibril alaihissalam siang dan malam turun ke muka bumi untuk menyampaikan wahyu. Namun dengan wafatnya Nabi Muhammad SAW, wahyu itu tidak lagi turun. Ya. Dan ana pastikan yang datang kepada anti bukan dari Allah adalah firman Allah tadi dalam surat Al-Ma'idah ayat 3, juga Al-An'am ayat 112. Allah berfirman, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jin yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura walau syaa rabbuka ma fa'aluhu fadharhum wa ma yaftarun. Dan demikianlah kami jadikan bagi tiap-tiap nabi itu musuh, yaitu syaitan-syaitan dari jenis manusia dan jenis jin. Sebagian mereka yuhi ba'duhum ila ba'din, membisikkan kepada sebagian yang lainnya, menyampaikan wahyu kepada sebagian yang lainnya, zukhrufal qawli ghurura, perkataan-perkataan yang indah untuk menipu manusia. Allah menyampaikan walau syaa rabbuka ma fa'alu, jika Tuhan menghendaki niscaya mereka tidak mengerjakannya, fadharhum wa ma yaftarun, maka tinggalkanlah mereka dan apa yang mereka ada-adakan. Anti harus paham ukhti fillah bahwa yang datang kepada anti bukanlah malaikat tapi syaitan. Iya Pak Ustadz. Itu syaitan. Tapi Yakini ini. Karena saya minta maaf sama Pak Ustadz ya kalau misalkan saya dibilang penyesatan atau apa. Saya mau kasih tahu kalau kita kan semua riayah atau menjalankan suratan takdir masing-masing. Di 17 Al-Anbiya Pak Ustadz coba lihat ya, ada satu perempuan yang untuk diuji untuk mewujudkan firman-Nya Allah Pak Ustadz. Coba dihargai ya Pak Ustadz. Karena saya juga bukan bermain sendiri di sini dari 2015 nama teman saya yang laki-laki namanya Khalid Fatih Akmal. Bapaknya direktur dompet duafa. Namanya Imam Rulyawan. Afwan ukhti. Ya, Jadi yang perlu anti paham. Yang
Nanti Yang kemarin corona juga Pak Ustadz. Ya mungkin Coronavirus. Afwan Ukhti, Itu mungkin bisa Iya, terima dilanjutkan kasih. di Wassalamualaikum setelah kajian. warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi Selanjutnya untuk wabarakatuh. penanya selanjutnya barakallahu fik kepada yang telah menyampaikan. Tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada satu hal Ustadz yang bikin saya bingung Ustadz. Naam. Di dekat rumah itu kan ada masjid. Nah, bagaimana kalau misalkan